1 itu kan mengatakan eh pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan kemudian firman itu turun ke bumi. Kalau misalnya Anda melihat data penciptaan ya, sewaktu yang disebut sebagai ciptaan sama sekali belum diciptakan, maka kalau Anda mengimani ruh firman Allah itu goiru makhluk, maka goiru makhluk itu artinya bukan ciptaan. Artinya ruh firman Allah itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Ada di mana? Kalau di dalam iman Kristen, ruh firman Allah itu berada di dalam yang Anda sebut zat. Enggak, Makanya dibilangin enggak sepanjang itu sih, Pak. Maksudnya itu data, makna dari aku keluar dari Allah itu dimaknai dia adalah sang firman yang hidup, itu datanya dari mana gitu loh. Kalau dari teori penciptaan nanti larinya kemana-mana itu. Yohanes 80 Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dari Bapa itu menunjuk pada ruh firman Allah yang berada di dalam diri Allah, keluar dari Allah. Itu sudah jelas dalam teologi penciptaan. Ciptaan itu nggak pernah keluar dari Allah, Pak. Ciptaan itu creatio ex nihilo, kun fayakun, dari tidak ada jadi ada. Kata Ibrani bara itu berpadanan dengan kata Arabik kalak. Allah kalak, kalik. Artinya Allah menciptakan dari ketiadaan. Anda emangnya tidak mengimani creatio ex nihilo? Kalaka dengan ja'ala. Yang Coba paling pertama dilakukan Allah sebutkan adalah datanya, Pak, biar saya buka datanya. ya itu tadi saya udah sebutin datanya. Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dari Allah. Ciptaan itu tidak pernah keluar dari Allah. Ciptaan itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan ruh firman Allah itu tidak pernah tidak ada. Makanya disebut goiru makhluk, bukan ciptaan. Sedangkan ciptaan pernah tidak ada. Sewaktu Anda mengatakan bahwa ruh Al-Quran itu makhluk, maka itu artinya Anda mengatakan bahwa pernah tidak ada Al-Quran, karena belum diciptakan. Dampak teologisnya besar loh. Berarti Anda kan dikaruniainya hanya ciptaan. Nah, saya mah nggak mau atau ciptaan. Saya mengimani yang bukan ciptaan. Gini, Pak. Dalam teori keimanan Kristen kan begini kan ya. Bapa itu ada firman, ada roh. Nah, Yesus ada daging, ada roh, ada jiwa juga. Sedangkan Yesus itu di luar Bapa. Atau beginilah gampangannya, pernahkah ada pemahaman di dalam Bible bahwa firman Allah ini bisa keluar dari diri Allah, ya, bisa keluar dan dari diri Allah, dan dialah yang akan menjadi perwakilan Allah. Karena begini, saya tidak pernah menemukan perkataan Yesus sendiri, dia adalah sang firman, tidak ada, Pak. Kalau misalnya saya keluar dari Allah langsung dimaknai firman Allah, ya semuanya umat Islam berarti firman Allah, Pak. Karena kita akan selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah dan kita keluar dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sama aja berarti. Nah, sehingga pemahaman saya keluar dari Allah itu langsung dimaknai firman Allah yang hidup ini, Bapak tidak punya data di sana. Kalau Yohanes 8 nomor 42, ini saya baca ya. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Berarti ada seorang pengutus, ada yang diutus. Sedangkan Yohanes 5 nomor 26 itu Allah ada dalam pribadinya sendiri, aku dalam pribadi sendiri. Beda di sana, Pak. Gimana tuh? Ya, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa pemahaman Anda tentang keyahudian sangat minim. Kalau Anda membaca Targum ya. Pak Geri jangan nyerang pribadi. Dari tadi Ustadz Wapi nggak pernah nyerang pribadi ya. Dengan santun aja diskusinya. Silakan dilanjut. Oke. Maaf ya kalau misalnya itu dianggap ad hominem ya. Ini saya kasih tahu aja. Di dalam Targum itu ada penjelasan, salah satu penafsiran Yahudi ya, bahwa yang berbicara pada Adam itu adalah firman Allah itu. Allah menurunkan firman Allah dan firman Allah ini berbicara pada Adam di Eden. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan nggak ada datanya, ya ada. Anda aja mungkin yang belum baca, makanya saya kasih tahu. Lalu kemudian Anda nanya apa lagi itu tadi?
Ya, Coba masalah ingatkan itu saya. tadi Yahudi yang mengatakan anak Allah itu anak Allah secara hakikat itu di mana itu datanya, Pak? Iya, makanya saya bilang sama Anda perlu membaca juga tentang 5 level jiwa. Sehingga Iya. dalam pemahaman Yahudi sendiri, sewaktu mereka mengatakan anak Allah, jangan lupa loh, orang Yahudi itu menganggap bangsa lain itu levelnya cuma level jiwa yang pertama, setara dengan binatang. Makanya mereka menganggap goyim itu binatang karena jiwanya itu sama kayak jiwa binatang. Sedangkan kalau misalnya mereka memahaminya, orang Yahudi itu jiwa mereka disertai oleh roh Allah yang bukan ciptaan. Level jiwa mereka berbeda dengan level jiwa yang paling dasar, karena ada penyertaan Allah melalui Roh Kudus, Roh Allah yang bukan ciptaan itu. Maka saya bilang pada Anda bahwa anak Allah di dalam Yahudi itu ya memang menunjuk pada hakikat. Iya, di mana itu datanya? Ada level-level jiwa itu di mana? Atau di misalnya di Targum Yonatan atau Targum Yoviti atau di dalam Khobat atau apalah Talmud atau Kabat apa? ada, Di mana di itu? Kabat datanya? ada. Tinggal di Google aja 5 levels soul of Judaism. Ada itu datanya. Contohnya kayak misalnya di Kejadian 2 ayat berapa itu yang dikatakan bahwa Allah menghembuskan Neshama. Neshama itu sudah level jiwa ketiga. Level jiwa kelima adalah Yahida, di mana antara jiwa dengan ruh min amri, ruh yang bukan ciptaan ini, mengalami kebersatuan. Sedangkan kalau level 3 ini belum sampai level puncak. Makanya dalam teologi penciptaan, kisah penciptaan, Adam itu diuji. Adam kan gagal ujian kan, sehingga pada akhirnya dikembalikan ke posisi yang paling rendah. Sehingga pada akhirnya nanti turun kitab suci. Nah, kitab suci ini yang membimbing nafsu manusia supaya nafsunya itu menjadi ada penyempurnaan nafsu kembali. Begitu, Pak. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, "Oh, ini datanya nggak ada, ini datanya nggak ada." Anda perlu cari tahu lebih jauh lagi karena ada. Begitu. Ini saya tidak menemukan loh Pak di data-data Yahudi tentang bahwa anak Allah itu bermakna sesuatu yang hakikat sebagaimana yang dipahami oleh Kristen. Malah Pak ya, saya tidak pernah menemukan dalam pemahaman Yahudi bahwa Hashem misalnya itu butuh Roh Kudus. Nah, Hashem butuh Roh Kudus, gak ada Pak. Sehingga memang saya anggap pemahaman Kristen tentang Trinitas ini adalah suatu paham yang baru. Dan itu kalau kita benar-benar melihat dalam fakta sejarah Pak, itu masih banyak pertentangan dari bapak-bapak gereja dari kalangan Kristen sendiri. Tidak kemudian berangkat dari suatu pemahaman yang langsung disetujui Pak. Ini saya kasih contoh nih Pak Ustadz, datanya ya. 1 Samuel 19 ayat 20. Saya bacakan ya. Ya. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Saya jelasin ya, jangan dipotong ya. Oke. Nabi itu konsepnya adalah orang yang kepadanya diberikan ruh min amri yang bukan ciptaan itu. Sehingga yang disebut dengan kepenuhan itu adalah seseorang itu disertai oleh roh Allah yang bukan ciptaan. Kalau misalnya Anda mau menyamakan roh Allah di sini dengan jiwa, loh ini roh Allah di sini hingga pada orang yang sudah hidup. Maka roh Allah ini bukan menuju pada jiwa. Roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul. Orang ini sudah hidup. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa jiwa itu ada levelnya. Sewaktu dalam pemahaman Yahudi ya, sewaktu ada roh Allah hingga pada orang-orang, maka level jiwa di dalam diri mereka itu menjadi meningkat, menjadi lebih sempurna. Dimana pada akhirnya kalau paling sempurna itu disebutnya Yahida, kebersatuan. Dan itulah keterkaitan dengan iman Kristen. Hypostatic union itu di dalam bahasa Yahudi itu level jiwa tertinggi. Yahida itu kebersatuan. Persatuan hipostatik itu kebersama padanannya di situ. Dan nggak ada yang namanya orang yang ada di level itu. Pak Pendeta, itu suaranya noise Pak Pendeta. Coba agak ngejauh diri dulu dari perangkat itu.
karena noise gak enak kedengaran di YouTube. Oke, buat teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Dan acara ini disponsori oleh Paramek. Silakan tap-tap layar. Lanjutkan. Ini Pak, kalau kita lihat ini data dari Khobat ya, dari Keyahudian ya, Khobat online ya. Ini murni dari Keyahudian. 5 level itu. Hah? Itu yang dimaksud 5 level. Coba lihat judulnya. Ya, ya, oke. Justru di sini benar Islam. Jadi dalam Islam Pak, an-nafas, nefes itu tutlaku ruhan, juga diucapkan sebagai roh. Roh dan nafas, jiwa itu sama, dalam beberapa konteks itu bermakna sama. Nah, di sini kalau kita lihat nefes yang Bapak sampaikan ya, ini nefes, ini nefes tingkat kesadaran terendah, ada kesadaran akan tubuh fisik dan dunia fisik. Nah, nefes jiwa ya. Nah, sedangkan ruah adalah tingkatan jiwa berikutnya. Berarti sama saja. Roh juga termasuk jiwa. Sama aja. Nefes juga tingkatan jiwa berikutnya. Iya, tunggu dulu Pak ya, jangan dipotong dulu. Tadi Bapak di awal mengatakan jiwa dan ruah itu seolah-olah berbeda. Lalu Bapak mengaitkan surah Al-A'raf ayat 172 dengan surah At-Tahrim ayat 12. Roh dan anfus yang kemudian dicatatkan oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Qalu syahidna. Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Itu kan anfus, nefes kata Bapak. Bapak ternyata memahaminya secara terjemahan saja. Nefes berarti anfus dari kata nafas. Ternyata enggak. Itu juga termasuk roh, Pak. Tutlaku ala ruhi. Nefes itu dari kata jiwa, Pak, bukan nafas, Pak. Maaf, jangan dipotong dulu, Pak ya. Saya tidak motong-motong pernyataan Anda. Ternyata ruah dalam tingkatan jiwa berikutnya. Ini ya dalam pembagian ini 5 ini ya, kata Bapak yang Bapak terangkan dari tadi. Ini kan ada pembagian 5 nih. Saya tidak menemukan ya. Saya tidak menemukan ya, ini kan nefes, ruah, nesama, caya dan yehida. Dari kelimanya ini saya tidak menemukan keterangan Bapak loh yang mengatakan bahwa Hashem membutuhkan ruah dada, atau firman Allah atau son of God, anak Allah, itu bagian dari ini juga tidak ada. Tidak ada, Pak. Coba diterangkan. Yang Bapak keterangkan itu tentang son of God, itu juga bermakna hakikat dalam Yahudian itu mana? Gitu loh. Coba. Ya, berarti saya perlu terangin lagi ya, sekali lagi ya. Makanya saya udah kasih tahu nih ya. Ini salah satu contoh konkret aja nih. 1 Samuel 19 ayat 20. Di situ ada keterangan bahwa roh Allah hinggap pada orang Yahudi kan ini, orang Israel. Nah, sewaktu roh Allah itu hinggap kepada orang, artinya roh Allah itu menyertai jiwa. Makanya di situ ada jiwa yang tingkatannya berbeda. Kalau jiwa yang paling standar itu nggak ada roh Allah menyertai kehidupan jiwa itu. Maka itulah yang saya bilang bahwa kalau misalnya Anda bilang nggak ada datanya, ada. Cuma Anda memang nggak ke situ gitu ya. Roh Allah yang hinggap ini menunjuk pada roh Allah yang bukan makhluk, bukan ciptaan. Sehingga dari roh Allah inilah orang bisa menjadi orang yang bisa bernubuat. Di dalam bahasa aslinya ya, Nevi itu juru bicara Allah kan ya. Ya. Nabi itu juru bicara Allah. Artinya bukan orangnya yang berbicara, pasti ada sesuatu di dalam diri orangnya sehingga melalui orang ini Allah berbicara. Makanya saya bilang yang disebut metode yang paling pertama itulah yang juga berpadanan dalam PL, bahwa Allah menurunkan firman Allah itu bisa diletakkan ke dalam diri seseorang, dan ruh firman Allah itu yang pada akhirnya memimpin seseorang untuk berbicara tentang apa yang menjadi kehendak Allah. Itu prinsip sekali, itu ada di PL, jangan bilang nggak ada. Dan Anda nggak bisa mengatakan bahwa ruh firman Allah itu sama dengan nafsunya orang. Beda. Nafsu itu menuju pada jiwa. Oke. Tadi pemahaman Bapak itu kan merujuk kepada Yohanes 8 nomor 42, Pak. Kalau memang Bapak menggunakan 1 Samuel 19:20, apa bedanya dengan ayat dari Yohanes 3 nomor 34 bahwa setiap yang diutus oleh Allah, dia akan mendapatkan roh Allah.
Berarti sama dong antara Musa dengan Yesus, gak ada beda di sana. Sama-sama mendapatkan roh Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Dalam konteks iman Islam berarti dia Jibril, untuk membawakan wahyu agar seorang nabi ini, Nevi ini, juru bicara Allah ini menyampaikan firman yang datang dari Allah. Tetapi apakah Yesus bagian dari Allah? Ternyata enggak, Pak. Kalau kita baca Yohanes 8 nomor 42, di sana ya Yesus secara tegas mengatakan, aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku, kata Yesus. Ingat Pak, garis bawah ini ya. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Artinya, Yesus gak sadar, tiba-tiba dia tercipta dari daging. Kalau memang Yesus bagian dari Allah, seharusnya kehendak Bapa juga tersambung dengan kehendak Yesus. Sehingga ketika Bapa berkehendak menjadikan Yesus sang firman yang hidup, Yesus juga tahu bahwa dia akan menjadi sang firman yang hidup. Ternyata enggak. Kehendak Bapa hanya satu, Esa, dalam diri Bapa itu sendiri. Dan Yesus di luar aku, di luar Bapa itu sendiri. Maka Yohanes 8 nomor 42 sudah membantah pemahaman Kristen, Pak. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendak Yesus. Yesus tidak pernah sadar bahwa dia akan datang sebagai manusia. Ternyata kalau memang dia bagian dari Bapa, seharusnya ketika Yesus dijadikan seorang daging manusia, dia juga punya kehendak yang tahu bahwa dia akan menjadi manusia. Sehingga kalau kita pahami Pak, jika Tritunggal itu adalah hypostatic union, maka pertanyaannya, apakah Bapa realita konkret? Apakah Yesus itu realita konkret? Atau Roh Kudus itu adalah realita yang konkret juga? Karena ini tiga pribadi ini berbeda Pak. Kehendaknya berbeda dalam situasi kondisi yang berbeda. Kalau memang Yesus bagian dari Bapa, Son of God yang Anda katakan itu bermakna hakikat kan? Yesus anak Allah yang bermakna hakikat. Seharusnya kehendak Bapa nyambung kepada Yesus. Tapi apa ternyata? Bahkan di dalam Yohanes 8 nomor 54, kemuliaan yang ada pada diriku sama sekali tidak ada artinya, kata Yesus. Bapakkulah yang memuliakan aku. Ada sisi Yesus itu gak punya apa-apa. Kalau memang Yesus bagian dari Bapa, maka keilahian itu sudah terjadi sebelum Yesus datang dan setelah Yesus jadi manusia. Tetap melekat karena dia bagian dari Bapa. Ternyata apa kata Yesus? Kemuliaan yang ada pada diriku diberikan dia sang Bapa yang mengutus aku. Sebagaimana kalian berkata, Yohanes 8 nomor 54, dia adalah Allah kami, kata Yesus. Ternyata Yesus ada masa tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada keilahian dalam dirinya. Lalu keilahian itu, kekuatan itu, mukjizat itu didatangkan oleh sang Bapa, lalu dialah menjadi orang yang bermukjizat. Apa bedanya sama Musa, Pak? Gimana itu, Pak? Bedanya Musa bukanlah ruh firman Allah itu sendiri. Bedanya dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad bukanlah ruh firman Allah itu sendiri. Sedangkan di dalam iman saya, yang saya sebut bahwa aku keluar dari Allah, itu menunjuk pada diri Yesus sebagai ruh firman Allah yang kemudian mengenakan keinsanian. Itu aja dulu. Anda jangan mencampur adukan antara Isa di Quran yang hanya ciptaan. Isa di Quran hanya ciptaan. Isa di iman saya keluar dari Allah, bukan ciptaan. Menunjuk pada ruh firman Allah. Begitu Pak. Jadi kalau misalnya Anda mau bilang Isa itu ciptaan, ya jangan jadi Kristen. Kalau jadi Kristen tuh Anda percaya bahwa ruh yang dinafak ke rahim Maria menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Dan Anda kayaknya masih kekurangan pemahaman tentang inkarnasi ya. Inkarnasi itu bukan perubahan hakikat, Pak. Bukan ruh firman Allah kemudian berubah menjadi makhluk, bukan. Tetapi ruh firman Allah itu berada di dalam keinsanian. Sehingga kalau misalnya Anda mengatakan, wah Yesus makan, ya insaninya memang. Bukan berarti ruh firman Allahnya makan, insaninya makan. Tetapi ruh firman Allahnya yang enggak. Kalau misalnya Anda, perbedaan lagi nih ya Pak, perbedaan sangat jelas nih ya. Di dalam iman Anda dengan iman saya, sebelum Yesus lahir, di iman Anda pasti menunjuk ada kemanusiaan Yesus ya. Di iman saya nggak ada. Sebelum Yesus lahir, yang namanya kemanusiaan Yesus nggak ada. Semuanya tertuju pada ruh firman Allah itu yang kami
menunjukkan itu bahwa itulah prainkarnasi Yesus. Makanya kalau dalam Yahudi, di dalam Targum, firman Allah itu berbicara kepada Adam di Eden. Bagi kami itu adalah Yesus, prainkarnasi. Apa sih Yesus. Pak Pendeta? Bentar Pak Pendeta, Anda bertanya sendiri, ngejawab sendiri. Ini diskusi Pak. Kalau bertanya yang ngejawab ya harus Ustaz Wafi, jangan Anda sendiri yang yang ngejawab. Sekarang Jangan Anda saya bertanya menjawab aja. pertanyaan. Kan saya lagi menjawab pertanyaannya. Ya tapi dijawab sendiri sama Anda, gimana sih? Ya, gak apa-apa Kang, gak apa-apa Kang. Lanjut aja dulu Pak, lanjut. Jangan mulai sensi. Saya udah sedang menjelaskan tentang pertanyaan Pak Ustadz. Pak Ustadz ini tidak bisa membedakan antara ruh firman Allah yang goir makhluk yang kemudian mengambil keinsanian. Itu bukan dalam kerangka perubahan hakikat. Nggak ada tuh istilahnya firman Allah berubah menjadi makhluk. Nggak ada. Itu namanya perubahan hakikat. Perubahan hakikat itu ketidakmungkinan. Makanya di dalam iman Kristen tuh ada pemahaman tentang hypostatic union. Hypostatic union itu berbicara tentang kristologi, bukan berbicara tentang trinitas. Trinitas tidak ada yang namanya unsur ciptaan. Trinitas itu Allah tidak memiliki awal, ruh firman Allah tidak memiliki awal, ruh Allah menunjuk pada Roh Kudus tidak memiliki awal. Tiga yang tidak memiliki awal yang tidak terpisah. Begitu Pak. Gini Pak ya. Jangan lupa giliran saya bertanya Pak. Masa satu Iya, jam enggak harus apa-apa. bilang, Bapak nanti menjelaskan sambil bertanya ke saya, nanti saya jawab. Begitu. Ini kan Enggak TikTok. dong, saya punya pertanyaan mandiri dong. Masa harus bergantung sama Bapak? Oke, ini Anda waktunya 7 menit lagi ya. Setelah itu saya yang nanya ke Bapak loh. udah apa? Nanti 1 jam setelahnya Bapak nanya aja ke saya sepuasnya. Nah, ini Pak ya. Boleh. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Berarti bukan hanya Yesus Pak yang mendapatkan roh Allah ini. Sama seperti yang lain. Atau kita buka misalnya di dalam Lukas ya. Lukas Pak. Lukas 1 ayat ke-41. Nih, Lukas 1 nomor 41 Pak. Nah, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, berarti bukan hanya Yesus yang punya Roh Kudus. Kalau Bapak berdalil Yohanes 8 nomor 54 nih ya. Yohanes 8 nomor 42. Nomor 42 ya. Oke, nomor 42. Ini kan yang Bapak pakai kan? Ini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, tetapi kalimat setelahnya dibaca juga, Pak. "Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Nah, berarti maksudnya aku keluar dan datang dari Allah ini dia diciptakan dari Allah, Pak. Diciptakan oleh Allah datang di dunia. Kalau memang Yesus bagian dari Allah, maka kehendak Yesus akan selalu berkaitan dengan Allah. Ternyata Yesus mengakui bahwa dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Berarti Yesus gak sadar di sini bahwa dia itu sedang akan dijadikan manusia oleh Bapa Allah. Kalau memang Yesus bagian dari Allah, keluar dari Allah, seharusnya kehendak ini terus ada pada Yesus. Ternyata Yesus mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Maka kita kaitkan dengan ayat setelahnya. Ini ayat 54-nya bagaimana bunyinya, Pak? Nih ayat 54-nya di bawahnya, Pak. Jawab Yesus. Ya, tanda merah ya. "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya." Berarti ada masa-masa Yesus itu tidak memiliki apapun, baik keilahian, baik kemuliaan berupa Roh Kudus, baik kemuliaan apapun, tidak ada. Sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Kemuliaan tentang Roh Kudus, kemuliaan bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, itu diberikan oleh Bapak kepada dia. Berarti dia dan Bapak beda. Tentang siapa kamu berkata, kata Yesus, dia adalah Allah kami. Loh, Yesus punya Allah. Nah, Yesus punya Allah. Kalau dia dikatakan firman itu sendiri, maka ini
apa namanya ya, dibantah oleh Yohanes, Pak. Nih ya, kalau dia memang adalah firman itu, maka nggak mungkin Yesus bilang begini nih ya. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Loh. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, kata Yesus, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapa berfirman dulu kepada Yesus. Baru Yesus berani menyampaikan firman itu. Kalau Yesus adalah benar-benar keluar dari Bapa, bermakna dia hakikat dari Bapa, seharusnya dialah sang firman. Ngapain nunggu firman yang lain, kan begitu? Ini kan gak nyambung dengan pemahaman Bapak yang dari tadi yang Bapak jelaskan gitu loh. Sehingga Yesus sebagai dafar, ya, Yesus yang dinarasikan sebagai dafar itu berbeda dengan firman Bapak dalam Kejadian. Makanya dafar dan amar itu berbeda, Pak. Coba dijelaskan, Pak. Ya, pakai data ya, Pak Geri, pakai data dulu ya. Harus pakai data, jangan nggak pakai data. Kan saya nggak bisa open cam gimana? Ya, minimal disebutkan, minimal disebutkan. Ya, selalu saya sebutkan kok. Begini Pak, kayaknya memang Anda perlu mempelajari lebih jauh lagi ya. Saya orang Trinitarian, saya mau pakai penjelasan dengan gaya misalnya gini ya. Supaya Anda jelas aja nih ya. Di dalam Kristen itu ada bidah namanya Nestorian. Nestorian ini bedanya dengan Trinitarian adalah dia menolak hypostatic union. Nah, saya jelasin pakai pemahaman Nestorian aja ya ke Anda ya, supaya Anda tahu jalannya nih ya. Nestorian itu memahami bahwa jiwa kemanusiaan Yesus itu dipimpin oleh ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Sampai di situ paham nggak? Anda nggak bisa menyamakan antara nafs kemanusiaan Yesus dengan ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Paham kan? Nah, datanya di mana itu? Hah? Datanya di mana? Bahwa ada istilah ruh ciptaan dan ruh yang bukan ciptaan. Kalau misalnya menunjuk pada Yesus, maka ada pembedaan antara Pak Geri, datanya di mana? Datanya, biar enak diskusinya. Datanya. Waktunya saya hentikan dulu. Ya ini saya silakan cari data dulu. Saya tunjukin, saya jelasin ke Anda. Tunjukin datanya. Keinsanian itu menunjuk pada jiwa kemanusiaan Yesus. Itu yang diciptakan Allah saat firman Allah itu berada di rahim Maria adalah jiwa kemanusiaan Yesus. Makanya sepenuhnya insani di situ. Berbeda dengan Pak Geri, tertulis di mana? Saya capek ngarahinya, Pak Geri. Tertulis di mana itu asumsi sendiri. Pak. Nah, ya udah bacain. Jelasin Yohanes 1. Bacain. Yang dimaksud di Yohanes 1 itu adalah ruh firman Allah yang bukan ciptaan itu berada bersama-sama dengan Allah, sehingga ada diksi bahwa ruh firman Allah itu keluar dari Allah. Anda jangan bilang ciptaan keluar dari Allah. Bisa saya kejar Anda itu nanti. Nggak ada ciptaan keluar dari diri Allah. Ruh firman Allah itu keluar dari diri Allah, turun ke bumi, berada di rahim Maria, sehingga ada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Dan kemudian Allah menciptakan nafs kemanusiaan dari kedagingan Maria, sehingga antara ruh yang bukan ciptaan ini, ruh firman Allah yang bukan ciptaan ini, kemudian disebutlah istilah teologis Kristennya hypostatic union antara ruh firman Allah yang bukan makhluk dengan nafs kemanusiaan Yesus dan kedagingan Yesus. Begitu. Jadi Anda kalau misalnya ngomong, wah Yesus makan, ya itu menunjuk pada insaninya memang. Karena kami tidak menolak bahwa Yesus itu sepenuhnya insani. Sedangkan Anda itu menolak bahwa ruh yang dinafak ke rahim Maria itu adalah menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan makhluk. Aduh, ampun deh, nyerah saya. Gus Wapi, ditanggapi langsung aja Gus Wapi. Gini Pak, saya tanya gampangnya beginilah. Allah ketika berbicara dengan Adam, Allah ketika berbicara dengan Adam, Tuhan ketika berbicara dengan Adam, itu dengan dafar apa dengan memra, Pak?
supaya satu garis lurus ya, yang dari tadi saya jelasin ya, supaya istilahnya tidak berganti-ganti ya. Sewaktu di dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada Adam, maka polanya akan selalu sama. Ruh firman Allah yang bukan ciptaan itu berada di dalam diri Allah, lalu keluar dari Allah, dan ruh firman Allah yang bukan ciptaan ini berbicara pada Adam. Datanya di mana itu? Targum. Targum Kalian Yonatan. belum pernah baca Targum ya? Ya, jangan ngeremehin, Pak. Targum Yonatan kan yang sampean baca kan? Yes. Nah, itu kan tahu. Ya bukan ngeremehin, saya nanya. Saya nanya, bukan ngeremehin. Ya. Jadi begini, Pak. Sama nggak sih Dafar dengan Amar sebagaimana di Kejadian 1? Bagaimana? Di dalam Kejadian 1, jadilah terang misalnya. Allah berfirman, jadilah terang. Itu kan Amar tuh. Di dalam Yohanes, Yesus kan sebagai Dafar. Itu sama nggak antara Dafar dan Amar yang ada di dalam Kejadian? Kalau misalnya bahasanya PB itu antara logos dengan rema ya. Rema itu kalau misalnya di dalam perjanjian lama itu menunjuk pada huruf, Pak. Huruf. Kalau dalam Yudaisme itu ada Allah berbicara pada huruf Alef, Bet, Gimel, Dalet. Nah itu Alef, Bet, Gimel, Dalet itulah rema gitu ya. Dan itu memang ciptaan, huruf itu ciptaan, Pak. Sedangkan yang menunjuk pada dalam bahasa iman Anda Al-Quran yang ghairu makhluk itu adalah seperti yang saya bilang tadi, ruh firman Allah yang ada bersama-sama dengan Allah. Itu tidak terpisah, karena kalau terpisah berarti ada dua yang bukan ciptaan dan terpisah. Udah duiteisme itu. Justru Trinitas bukan triteis karena ketidakterpisahan itu. Pak, kalau Begitu. sampai pakai Targum Yonatan, Pak, di sana kan menggunakan memra, Pak. Iya, memra itu menunjuk pada ruh bukan ruh Loh, firman Yesus Allah kan yang bukan ciptaan itu. Yesus itu Dafar kan? Iya, memra kan dari Dafar ya. Loh, kok memra dari Dafar? Gimana penjelasannya itu? Coba kalau memra dari Dafar itu di mana datanya itu, Pak? Ya, makanya Sampai saya kalau bilang pakai Targum bahwa- Yonatan, ya kan yang Anda katakan itu kan Targum Yonatan of Genesis, ya nomor 15, pasal 15 nomor 6. Di Targum Yonatan itu dijelaskan memra, bukan Dafar, sedangkan Yesus itu Dafar. Bapak jangan pakai campur-campur seperti itu. Ya, makanya saya jelasinnya pakai satu garis lurus saja bahasanya. Nah, memra Yang sama saya Dafar maksud beda, adalah- Pak. Ya, silakan saja. Intinya yang saya mau bilang adalah kami tidak mengimani apa yang di iman Anda dibilang bahwa ruh yang dinafak ke rahim Maria itu menunjuk pada ciptaan. Yang kami Nah, tunggu imani dulu. adalah ruh Gimana yang data bukan Bapak makhluk bahwa itu. memra itu Dafar sama itu mana? Memra itu dari Dafar kata Bapak itu mana datanya, Pak? Ya, makanya saya pakai bahasa yang satu jalur aja. Saya tuh dari tadi nggak pakai memra, nggak pakai Dafar. Pak Makanya Pendeta saya- ditanya data, Pak Pendeta. Gini Pak, meskipun sampai menggunakan bahasa Indonesia, kita sudah melakukan penelitian sampai kepada original teksnya. Ketika Bapak bertanya kepada saya, apakah Anda pernah membaca Targum? Saya dari awal sudah menyangka Bapak menggunakan Targum Yonatan. Di dalam Genesis 15 nomor 6, Bapak lalu mengait-ngaitkan itu adalah Yesus. Sedangkan Yesus dalam keimanan Kristen adalah Dafar. Logos. Nah, Elohim, Logos Elohim. Nah, sedangkan dalam Targum yang Bapak pakai justru memra bukan Dafar. Ketika Bapak mengatakan memra itu dari Dafar, datanya mana? Iya, saya bilang, makanya saya pakai bahasanya yang saya pakai bahasa dari awal aja. Saya menggunakan bahasanya itu bahwa firman Allah itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Udah, saya Iya, kira itu kan penjelasan Bapak. Saya minta data, memra diambil dari kata Dafar itu mana datanya Bapakku? Ya, nanti saya Dafar cari ya. sama memra beda, Pak. Nanti saya cari ya. Nah gitu, itu baru jujur, nggak tahu gitu bilang. Dari tadi ngomong Ustadz Wapi nggak belajar, Anda yang kurang belajar. Karena ini saya sambil lihat loh, Pak. Saya sambil lihat tentang materi yang Bapak sampaikan dari tadi. Saya melihat di dalam Sefaria misalnya bahwa
apa namanya itu ya, Memra memiliki penjelasan sendiri, Dafar memiliki penjelasan sendiri, dan itu sangat beda. Dan kalau Bapak mengatakan Dafar itu Memra itu dari Dafar, ini sudah tidak sesuai dengan ilmiah, Pak. Nggak ada datanya itu. Bapak mau mengatakan, oke saya cari dulu, Ada dua itu jenis, sampai Pak Ustadz. Dajjal keluar 2 kali tidak akan ketemu datanya, Pak, karena Dafar dan Memra punya definisi tersendiri, Pak. Ada 2 jenis di dalam perjanjian lama antara firman Allah ya. Memang ada firman Allah itu yang menunjuk pada huruf alef, bet, gimel, dalet itu. Lalu ada firman Allah yang tidak menunjuk pada huruf. Itu 2 hal itu ada. Anda mau pakai bahasa Dabar, Memra, terserah. Anda mengelompokkannya di mana? Nah, Kalau saya nggak pakai bahasa itu memang. ini bukan masalah pengelompokan, Pak, karena dari Memra, Dafar, Amar itu kegunaannya masing-masing. Misalnya, kalau saya mengatakan bisa, kata bisa itu bisa bermakna kepada ular, bisa bermakna mampu, misalnya. Itu satu kata memiliki 2 makna. Itu mustarok sebagaimana yang saya katakan di awal. Sedangkan Dafar dan Memra ini beda kata dan beda penggunaan. Nggak bisa kemudian Bapak mengatakan, oh ini sama saja, saya cuma menjelaskan ini adalah roh yang ciptaan, ini yang tidak. Nggak bisa begitu, Pak. Memra punya definisi tersendiri, punya penggunaan tersendiri, Dafar punya penggunaan tersendiri. Sehingga di dalam Yohanes 1 nomor 1, en arche en hologos, ya, ketika dikatakan en arche en hologos, maka tidak pernah akan Anda temukan menggunakan lafal Memra di sana. Tidak ada. Pasti Dafar di sana, Pak. Gitu loh, Pak. Dibuka mute-nya, dibuka Ustadz mute. ya, saya kan udah bilang bahwa Yohanes 1 itu, kalau bahasa saya ya, itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan yang dinafak ke rahim Maria. Dan perbedaannya adalah Anda mengimani yang diletakkan ke rahim Maria itu hanya ciptaan, ruh ciptaan. Ya memang beda Pak Ustadz iman kita. Kenapa harus mau disama-samakan? Enggak, saya tidak sedang menyamakan. Saya sedang ingin mempertanggungjawabkan ketika Bapak menyamakan pemahaman Bapak dengan Yahudi. Makanya, Memra itu kan dari kata amar dalam bentuk perintah. Dan biasanya dalam kata amar, Tuhan itu memberikan petunjuk akan ada sesuatu hal yang terjadi. Misal, seperti di dalam Kejadian 1 nomor 3. Makanya diawali, Kejadian 1 nomor 3 diawali dengan bahasa Ibrani, wayaumer. Amar, Pak, bukan wayadabar, bukan. Sehingga kalau Bapak menyamakan firman Tuhan dalam Torah Musa Kejadian disamakan dengan logos Yohanes 1 nomor 1, gak sama, Pak, beda itu. Makanya di dalam Kejadian bukan tertulis wayadabar, tapi tertulis wayaumer, Elohim, kan begitu. Amar dari bentuk kata perintah. Sedangkan Yesus adalah logos, davar. Gitu loh, Pak. Beda, Pak. Coba datanya di mana sih Bapak ini sih mengatakan Memra itu dan Dafar itu sama, itu di mana datanya? Coba saya buka sekarang, Pak. Sudah saya bilang bahwa saya tidak menggunakan bahasa itu dari awal. Saya udah bilang ya, pertegas ya sekali lagi ya ke Anda ya. Anda itu mengimani ruh yang dinafak ke rahim Maria hanya ruh ciptaan. Kami menolak iman Anda itu karena bagi kami yang dinafak ke rahim Maria menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Oh, berarti Begitu, Pak. dalam hal ini Bapak hanya menggunakan alegoris secara pemikiran cabang pribadi, tidak merujuk kepada makna yang Ya, sekarang ditanya tersurat. saja, Anda mengimani nggak bahwa yang dinafak ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan? Anda mengimani itu nggak? Enggak kan? Gini, Pak, gini. Saya tidak ada masalah dengan keimanan saya yang ditanyakan dari Bapak di awal. Akan saya jawab nanti itu di menit yang akan datang ini ya. Tetapi ketika Bapak sudah menyampaikan sesuatu tanpa data, Bapak tadi secara tegas mengatakan, oh Memra itu dari Dafar, sama saja. Tapi sejauh yang saya pelajari, ya, Dafar beda dengan Memra, Pak. Memra itu dari kata amar. Sehingga di dalam kejadian itu, kejadian penciptaan itu, Pak, ya, dari penciptaan bumi, langit, terang, kegelapan, dan lain sebagainya, menggunakan kata wayaumer. Tidak pernah menggunakan kata wayadabar, tidak pernah.
Logos itu sama dengan dafar. Sedangkan juga ada istilah aipen. Aipen itu sama dengan amar. Kalau kita buka di dalam Kolose 1 nomor 15 misalnya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, ya, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, menggunakan kata apa di sana? Kan begitu, bisa kita cek dalam bahasa aslinya. Kalau Bapak tidak bertendensi kepada bahasa aslinya, kenapa bawa targum, Pak? Kalau Bapak bawa targum Yonatan atau targum Saadiagaon atau targum siapalah yang Bapak bawa, harus sesuai dengan bahasa teks aslinya. Sehingga tidak ada pemerkosaan dalil tentang targum Yonatan disama-samakan dengan dafar yang eksistensinya adalah Yesus. Targum Yonatan kan bahasa penerjemah bahasa Ibrani ke Aramaik, Pak. Makanya saya bawa ke original teksnya. Konsekuensi logis adalah Bapak harus siap dengan bahasa Ibrani karena Bapak bawa targum. Kalau Bapak bawa targum, Bapak harus bisa bahasa Ibrani dan Aramaik. Karena tidak pernah targum itu pakai bahasa Indonesia, apalagi Madura dan Sunda. Nggak ada pakai bahasa Indonesia atau bahasa Madura, Sunda, nggak ada. Kalau Bapak bawa targum, maka Bapak harus paham kapan targum Yonatan menggunakan kata memra, kapan targum Yonatan menggunakan kata davar, wayaumer dan wayadabar. Itu beda, Pak. Iya Pak Geri, makanya jangan jarang pribadi kena jedor tuh. Biar nggak ngos-ngosan Pak Geri, saya kasih obat anti diabetes ya. Silakan dilanjut Pak Geri. Iya, makanya dari awal saya udah bilang bahwa saya tidak menggunakan bahasa itu. Anda lihat saja dialog saya dengan Anda dari jam 10 tadi ya, jam 11 tadi ya. Saya nggak menggunakan bahasa itu. Yang saya gunakan bahasanya konsisten. Di dalam iman Kristen yang kami percaya, ruh yang dinafak ke dalam rahim Maria di dalam QS 66 ayat 12 itu beda dengan apa yang Anda imani. Anda mengimani ruh yang dinafak itu ruh ciptaan. Kami tidak. Yang kami imani adalah yang dinafak menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Begitu, Pak. Itu Bapak memahami kan secara terjemahan, murni secara terjemahan. Cuma ketika saya mendengar Bapak sudah mulai menggunakan targum, 50 menit nih nanya ke saya. Setelah ini Bapak 50 menit juga, Pak. Tidak apa. Nah, saya herannya karena Bapak tadi mengatakan, ayo kembali kepada targum. Lihat saja targum Yonatan. Saya heran. Di targum Yonatan itu, setiap kalimat yang disampaikan oleh Rabi Yonatan itu pasti beda loh, Pak. Kapan menggunakan dafar logos ya kalau dalam bahasa Yunani ya, kapan menggunakan wayaumer dari kata amar ya, atau eipen, itu beda. Kalau Bapak hanya menggunakan bahasa Indonesia, berarti kan umat terjemahan namanya, Pak. Kalau buat saya Pak Ustadz, kan ini kan kita mau komparatif ya. Yang berbicara pada Adam itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan itu. Memra atau dafar itu ketika Allah berkata kepada Adam. Mungkin huruf yang berbicara, Pak. Enggak, pertanyaan saya memra atau dafar ketika Allah berbicara dengan Adam. Yang huruf yang mana? Loh enggak, kalau kita kembali ke targum, kita kembali kepada targum Yonatan kan Bapak dari tadi pakai targum nih. Ketika Allah berbicara dengan Adam itu pakai memra atau dafar? Yang saya percaya yang berbicara itu adalah ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Bapak, pertanyaan saya pakai memra atau dafar, Pak? Ya nanti saya cek. Nanti saya cek ya. Ya pakai memra lah, Pak. Pakai memra itu. Coba cek di dalam targum Yonatan. Pakai memra, Anda mau artikan apa? Kalau memra itu bukan berarti apa? Yesus, bukan Yesus berarti. Anda mau artikan Yesus apa? Itu dafar, Pak. Beda. Maksud Anda huruf berbicara pada Adam? Loh, bukan. Aduh, Bapak ini gimana? Makanya. Bapak kalau mempelajari bahasa aslinya, Bapak akan berkata, ya Bapak akan tahu kalau mempelajari bahasa aslinya, ketika Tuhan mengatakan, berkatalah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kan itu pakai amar kan? Pakai amar. Bukan berarti huruf-huruf itu keluar dari lisan Allah. Enggak gitu, Pak. Tapi maksud dari firman atau kata-kata dari Allah itu menggunakan kata wayaumer, beramar. Allah ini beramar. Sehingga ketika Allah mengatakan kun jadilah terang, maka terang itu jadi. Itulah disebut kalimatullah. Memra namanya, Pak. Tapi ketika dalam konteks Yohanes 1 nomor 1,
en arche, en hologos, kai hologos, nah, sampai prostonteon itu sudah beda. Itu menggunakan kata davar, waya davar, kan begitu. Jadi kalau Bapak mengatakan ini sama saja, gak sama saudara. Kalau memang Bapak menyamakan ya jangan pakai targum, Mbak. Bapak kalau pakai targum selamanya, mau pakai targum Sandiagaon, mau pakai targum Yonatan Nandar, mau pakai targum Rabi Rashi atau Rabi Radak semuanya, maka ketika Tuhan berkata dengan Adam, Tuhan menjadikan terang, Tuhan menjadikan bumi dan langit, gak ada yang pakai dafar. Semuanya menggunakan memra. Begitu, Pak. Berarti Bapak sebenarnya nggak ngerti kan dengan bahasa teks asli perbedaan itu. Malu udah framing. Ya nanti saya cari tahu lagi ya. Pak, bukan nanti, Pak. Debatnya sekarang, bukan nanti. Debatnya kan lagi sekarang, Pak. Lagi berdebat. Jangan nanti. Kalau huruf dalam Yunani itu bukan rema, Pak. Itu salah, Bapak. Kalau Bapak mengatakan tadi huruf itu dalam Yunani adalah rema, Bapak salah. Huruf itu dalam Yunani grape. Nah, grape itu tulisan huruf. Kalau dalam Ibraninya itu khataf. Begitu. Salah lagi Bapak tadi. Istilah rema itu dalam Yunani adalah huruf. Beda lagi itu, Pak. Makanya dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran kenapa menggunakan bahasa Arab? Para ulama seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan, li'annal arabiyyah adaqqu wa afsahul lughah. Karena bahasa Arab itu yang paling teliti dan paling fasih secara bahasa. Sehingga konteks bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab yang memiliki lebih dari 12 juta kosakata itu tidak akan terselit, Pak. Apa itu dafar, apa itu amar, apa itu kalimat, apa itu huruf, itu beda. Sehingga ada istilah dalam Islam itu ada kalam, ada kalimat, ada huruf, itu beda. Ada fi'il, ada isim. Kalau dalam ilmu nahwu sorof itu kalamuna lafdun mufidun kastaqim kasmin wa fi'lin thumma harfunil kalim. Beda itu persatu-satunya. Tidak bisa disama-samakan. Kalau sampai Bapak mau menganggap semuanya sama, maka akan banyak perkara-perkara yang diperselisihkan nanti dalam ayat kitab suci, Pak. Begitu. Kalau berdasarkan data yang saya temukan ya, logos bahasa Yunani sama dengan memra bahasa Aramaik, sama dengan amar atau dafar dalam bahasa Ibrani. Di mana datanya, Pak? Kalau dafar sama dengan memra itu sama, itu di mana datanya? Ya makanya nanti saya cari tahu lebih jauh lagi ya. Allah ya, Pak. Lagi saya bilang bahwa saya kan pakai jalur satu bahasa ya. Kalau misalnya Anda mau menggunakan jalur bahasa yang lain, saya perlu ngecek lagi dong. Oke, gak apa-apa, aman, Pak, aman, Oke, Pak. ya. Oke, Tapi siap. kan gini, Tad, debatnya kan sekarang, bukan nanti. Ya mungkin nanti mau ketemu lagi beliau, Kang. Oh, iya, siap. Gitu. Oke, sekarang gantian, kasih 50 menit, Bapak bertanya, saya menjawab. Monggo. Oke, 30 menit aja, Tad, biar gantian. Saya setting dulu ya. Teman-teman, jangan lupa di tab-tab layar, di share ulang, dan di posting ulang ya. Biar komalnya kuat. Dan acara ini disiarkan oleh beberapa channel YouTube ya, channel YouTube Gus Wapi, channel YouTube saya Panglima Apologet Islam Gus Wapi itu Naja Media, teman-teman ya. Dan acara ini ya spesial disponsori oleh Padame. 30 menit ya. Iya, Pak Ustadz. Ya. Di dalam Bentar, waktunya belum disetting, Pak Pendeta. Sebentar, sabar Pak Pendeta. Ya, jangan terlalu ditekan Ustadz, kasihan jemaatnya cuma 10 nanti habis. Kok nggak muncul? Sok aja dilanjut. 30 menit.